Oke guys, di video sebelumnya kan Ars ini saat di pertemuan makan malam dengan Hanzo, yaitu membahas tentang bahwa mereka meminta bantuan pada Ars untuk memindahkan mereka ke kuil Hanzo. Nah, pada saat diskusinya sudah selesai, ternyata wujud peri Ars kehabisan efek dari air penghilang kutukan, hingga dia pun berubah kembali ke bentuk tengkorak, yang membuat Hanzo dan para pengikutnya yang juga di sana terkejut melihat wujud Ars sebenarnya sebagai mayat hidup, hingga membuat mereka waspada terhadap Ars. Akan tetapi setelahnya Ars menjelaskan pada Hanzo dan semua orang gunung yang berada di pertemuan itu bahwa saat ini Ars lagi dikutuk, makanya wujudnya sekarang dalam bentuk tengkorak. Hanzo dan orang gunung yang berada di pertemuan itu mengerti dan tidak mempermasalahkannya, dan sampailah di mana pembicaraan itu selesai saat Ponta yang semakin kesal karena mereka belum memulai acara makan malamnya. Jadi karena semua diskusi sudah beres, Ars dan semua orang gunung di sana memulai menyantap makanan yang sudah disediakan di atas meja. Keesokan harinya, Ars menteleport dengan membawa orang klan Genshin ke salah satu tempat dekat dengan kuil Hanzo. Tepatnya mereka semua berjumlah 10 orang termasuk Ars, Ariane, dan Chiyome, Pita, Rose, Ken, dan juga Goemon, dan tiganya belum diketahui. Nah, Pita inilah yang akan memimpin rombongan itu, sedang Rose juga seorang nomor 2 setelah Pita. Dia juga termasuk anak dari kepala desa Genshin, yaitu Goro, yang memiliki tubuh yang besar setinggi 250 meter dengan senjata kapak di tangannya. Dia juga adalah seorang gadis yang memiliki fisik kuat di antara gadis di desanya. Ketika berteleportasi di tempat salah satu di dekat kuil Hanzo, Chiyome memberitahu Pita tempat lokasi di mana menjadi tujuan mereka dan mungkin membutuhkan perjalanan sekitar 3 hari lamanya. Nah, setelah 3 hari mereka pun sampai di sebuah bukit di mana di bawahnya terdapat sebuah danau yang sangat luas. Tentunya di dekat danau itu adalah tempat mereka akan membangun desa. Nah, saat menuruni bukit dan sampai di sebuah ladang yang dipenuhi oleh banyak batu besar, meskipun saat itu juga mereka melihat sebuah batu besar, akan tetapi Ars dan lainnya malah tidak mempedulikannya. Hingga saat melewati batu itu menuju ke bawah, tiba-tiba saja bumi, yaitu tempat pijakan mereka, bergetar. Nah, ternyata batu yang Ars dan party yang anggap batu biasa ternyata bergerak dengan menggelinding ke arah mereka yang berada di bawah batu tersebut. Saat Pita hanya bisa diam menatap, Rose dengan kapaknya yang besar menahan batu besar itu hingga membuat dentangan yang besar. Saat kemudian Ars melanjutkan dengan teleportasi tepat di samping Rose dengan memberikan pukulan pedang kedapotnya ke batu tersebut dan membuat batu itu menyemburkan darah dan mengerang dengan cukup keras. Nah, saat itu baru Ars dan partinya tahu bahwa itu adalah seekor monster. Batu itu seketika berubah menjadi berbentuk monster. Nah, di sini Arian mengatakan bahwa itu adalah monster naga agung yang memiliki batu-batu runcing di atas punggung monster tersebut. Menurut admin, monster itu seperti landak pada umumnya yang kita kenal, atau bisa disebut tenggiling lah, yaitu binatang yang bisa mengelinding tubuhnya. Nah, saat monster naga agung akan menyerang, Rose dengan cepat berlari dan memukul kapaknya tepat di kaki monster naga agung, yang membuat monster naga agung berteriak kesakitan. Saat naga agung menghentakkan kakinya ke arah Rose, dia pun dengan cepat mencabut kapaknya yang tertangkap di kaki monster naga agung dan kemudian menghindar. Ketika monster itu sudah mulai sedikit kacau, Pita dengan 2 pedang di tangannya berlari dan melompat ke atas punggung monster naga agung dan melompati batu runcing yang ada di atas punggung monster menuju ke salah satu matanya yang besar dan menancap 2 pedangnya ke mata monster naga agung hingga membuat monster itu mengerang kesakitan. Monster itu semakin kacau, Pita pun mencabut pedangnya dan menjauh dari monster. Nah, sekarang Goemon juga sudah siap dengan tubuhnya yang menjadi keras seperti besi berlari dengan cepat tepat di bawah perut monster naga agung dan di belakangnya juga diikuti oleh Chiyome. Nah, Goemon memukul dengan keras ke perut monster naga agung hingga monster itu benar-benar oleng. Karena monster itu sudah mulai batasnya, Chiyome menggunakan sirup airnya dengan memanas salah satu mata air lainnya dari monster naga agung hingga memunculkan banyak darah dari mata monster agung, hingga monster itu benar-benar terjatuh dan mati. Nah, di sini Ars cukup takjub dengan aksi dari para Genshin yang dikirim oleh Hanzo. Benar-benar mereka memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hingga saat itu Ars tidak melakukan apa-apa untuk membantu mereka dalam menghadapi monster naga agung yang memiliki tubuh besar.
Oke guys, di sini Pita meminta saran Ars tentang apa yang akan Ars lakukan terhadap mayat dari monster naga agung. Tentunya Ars sedikit memikirkan bahwa kemungkinan dia bisa menjual monster naga agung agar bisa dapat emas untuk digunakan sebagai pembangunan pemandian air hangatnya di kuil. Kan tetapi entah apa Ars melihat Aryane menatap kepadanya dengan tatapan yang tajam, seakan Aryan tahu apa yang sedang dipikirkan Ars padahal wajahnya tertutup helm. Nah, Ars pun menyarankan Pita untuk mengambil daging monster tersebut sebagai makanan. Tentu saja Pita tertawa dengan saran Ars. Pita mengatakan bahwa daging monster naga agung rasanya tidak terlalu enak, akan tetapi bisa dimakan. Nah, Chiome datang ke samping Ars dan mengatakan bahwa batu yang terdapat di punggung monster tersebut bisa dijual ke orang bangsawan. Bahwa batu itu sering digunakan oleh bangsawan sebagai batu hiasan untuk memamerkan kekayaan mereka. Saat mereka memutuskan untuk mengambil barang berharga yang dapat pada monster agung, Pita menyarankan untuk membelakangkan monster tersebut dan akan mengurusnya nanti. Mengingat jumlah mereka tidak memungkinkan untuk mengurus monster tersebut, dan menyuruh para Genshin untuk segera ke tepi danau tempat mereka akan membangun desa. Nah, beberapa hari setelah mereka sampai, sekarang Ars sudah menteleport 50 orang gunung dari desa kampung lama ke kampung baru mereka dan segera membersihkan area yang memungkinkan mereka bisa membangun perkemahan terlebih dahulu. Nah, saat para orang gunung menebang pohon untuk membangun kemah dan memperluas area kampung mereka, Ars pun ikut membantu dan menebang pohon itu dengan pedang suci Kardabor. Semua orang takjub melihat pedang Ars ketika menebas pohon seakan seperti menebas mentega. Hingga Ars pun sampai tidak sadar bahwa dia telah menebang pohon dengan jumlah yang cukup banyak. Sampailah di mana dia sadar setelah Aryan melempar kepala Ars dengan batu. Aryan bertanya seberapa banyak Ars akan menebang pohon, dan juga Aryan memberitahu bahwa sekarang para orang gunung sudah mengumpulkan cukup kayu untuk membangun. Dan sekarang Chome ingin berbicara dengan Ars. Aryan saat mengatakan itu terlihat sedikit kesal di raut wajahnya pada Ars. Nah, saat Ars bersama dengan Aryan sudah bertemu dengan Chome, Ars pun menanyakan pada Chome hal apa yang mau dibicarakan dengannya. Chome mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih atas bantuan Ars dalam membersihkan area kampung baru mereka dengan menebang pohon hingga dengan begitu cepat selesai. Akan tetapi meski begitu, Chome menjelaskan pada Ars bahwa pembangunan ini akan butuh waktu sekitar 2 atau 3 bulan. Jadi Chome meminta Ars agar pada saat itu Chome ingin Ars membantu memindahkan sisa penduduk desa yang sekarang masih berada di kampung lama. Nah, tentu saja Ars tidak merasa keberatan untuk membantu Chome, sebab pembayaran mereka untuk mengizinkan Ars memiliki kolam mata air penghilang kutukan, dan para orang gunung juga setuju membantu Ars membangun kembali kuil yang ada di dekat kolam tersebut. Nah, saat pembicaraan itu selesai, Pita mendatangi Ars dan memberitahu Ars dan orang gunung lainnya bahwa hari ini adalah hari yang tepat untuk mengambil barang berharga yang terdapat di monster naga agung yang mereka bunuh sebelumnya. Setelah selesai mengambil semua yang dibutuhkan, Ars bersama Aryan dan Chome akan pergi menjualnya ke kota Lambor yang terdapat di kerajaan Roden. Tentunya Ars membawa barang-barang tersebut dengan gerobak, dan Ars berteleportasi di sebuah bukit di dekat gerbang masuk ke dalam kota Lambor. Tentunya ketika masuk ke dalam, Ars melakukan pengantrian di barisan orang-orang yang melakukan pemeriksaan untuk melewati gerbang. Sampailah di mana Ars sampai di tempat pemeriksaan dari penjaga. Ars kemudian memberikan tembaga dengan segel kota Lambor yang Ars dapatkan saat dia pernah berada di Lambor. Penjaga itu terkejut melihat dan dengan cepat membuka gerbang tersebut dan mempersilahkan Ars untuk masuk. Nah, saat masuk, Ars tidak tahu bagaimana dia menjual barang yang dia bawa. Bahkan Ars sudah mencoba menanyakan kepada orang di sekitar kota tempat serikat perdagangan. Akan tetapi Ars tidak menemukan jawaban dari mereka semua. Sampailah di mana ada seorang yang memanggil Ars, dan ternyata dia adalah laki yang dulunya Ars pernah menjual senjata kepadanya saat berada di Diento. Dia juga sekarang adalah seorang pedagang dan akan membuat tokonya sendiri di kota Lambor. Akan tetapi untuk bisa mendirikan toko, dia harus mendapatkan surat izin dagang terlebih dahulu dari penguasa Lambor. Ars dan Laki mengobrol berdua sampailah di mana Ars meminta Laki untuk menjual semua barang yang Ars bawa.
dan kembali ke perkemahan di dekat danau. 2 hari setelahnya, Ars bersama Aryan dan Chiome kembali ke kota Lambur untuk bertemu kembali dengan Lucky. Ars menunggu di alun-alun kota sembari melihat semua orang yang berlalu lalang di jalan kota. Tak lama barulah Lucky tiba dengan gerobak yang dibawa oleh 4 ekor kuda. Lucky datang dengan 2 orang pengawalnya di belakang. Nah, intinya di sini Lucky sudah menjual semua barang-barang naga agung yang sudah dipercayakan Ars padanya. Bahkan Lucky juga sudah membeli semua barang yang Ars butuhkan, yaitu tepung, daging, dan berbagai makan lainnya yang terdapat di dalam gerobak. Ars di sini sangat berterima kasih pada Lucky dan akan membayarnya. Akan tetapi Lucky tidak mau menerima upah dari Ars sebab Ars telah banyak membantunya saat di Diento, dan bahkan saat menjual barang Ars, dia juga banyak berkenalan sama pedagang lain. Akan tetapi Ars memberikan sebuah surat pada Lucky. Ketika Lucky membaca surat tersebut, dia pun terkejut karena surat itu adalah sertifikat izin perdagangan di Lembo untuk Lucky yang sudah Ars dapatkan dari penguasa Lembo. Jadi intinya di sini Ars sudah pergi ke tempat penguasa Lembo dengan Aryan. Jadi ada seorang wanita F kenalan Aryan menikah dengan penguasa Lembo. Ars berpura-pura menjadi pengawal Aryan supaya Aryan bisa mengurus surat itu dengan meminta kenalannya. Tentu saja Lucky sangat berterima kasih pada Ars dan akan membantu Ars kapan saja jika dia membutuhkan Lucky. Setelah semua selesai, Ars, Aryan, dan Chiome membawa semua barang jauh keluar kota. Setelah jauh, Ars pun berteleportasi ke tempat perkemahan kampung baru dari klan Genshin di dekat danau. Tentu saja setelah sampai, orang-orang yang melihat Ars datang membawa dengan semua makanan bergembira dan mereka pun mengadakan pesta. Esokan harinya, Ars dan Aryan memutuskan untuk pergi ke Lalatoya dan meninggalkan Chiome di kampung baru klan Genshin. Setelah berteleportasi, Ars pun menceritakan semuanya pada Glenis. Tentu saja Glenis tampak sangat senang bahwa Ars sebenarnya adalah seorang bangsa F. Dan Glenis meminta Ars supaya dia menggunakan nama dari desa Lalatoya. Tentu saja itu tergantung Ars dan persetujuan Ars. Aryan tentu saja tidak terlalu senang dengan keputusan ibunya, sebab untuk bisa diterima desa, ibunya harus meminta izin terlebih dahulu kepada tetua desa. Jelas ibunya akan mengusahakan agar Ars bisa diterima di desa dan menggunakan nama belakang dengan Lalatoya. Nah, meskipun di sini Aryan dan Glenis sedikit berdebat tentang Ars, setelah semua perdebatan itu selesai, Glenis menyiapkan makan malam untuk Ars dan Aryan. Saat menghidangkan makanan, Ars melihat ada tomat yang juga ada di dunianya dulu. Aryan yang melihat Ars tertarik dan ingat tentang tomat itu sedikit membuatnya bingung, sebab Ars sendiri mengatakan bahwa dia tidak ingat tentang dirinya sendiri, tapi dia malah ingat dengan hal kecil seperti tomat. Ars bertanya di mana tomat ini berasal. Glenis menjawab bahwa tomat dapat ditemukan di desa Lanfrea. Glenis juga jelaskan bahwa tomat tumbuh di Popnat di benua selatan. Nah, Ars yang mendengar itu dia ingin pergi ke benua selatan dengan menggunakan kapal yang ada di Lanfrea. Akan tetapi Glenis bilang pada Ars bahwa Ars tidak bisa pergi menggunakan kapal Lanfrea jika Ars belum dapat izin jadi penduduk desa Lanfrea. Nah, di sini Ars akan bersumpah setia pada Glenis dengan menyandang nama Ars Lalatoya dan akan melakukan apa saja untuk Glenis jika dia bisa mendapatkan izin naik kapal dari Lanfrea menuju ke benua selatan. Glenis pun bertepuk tangan dan merasa senang memiliki sekutu yang kuat seperti Ars bergabung dengan desanya. Oke guys, ini sedikit cerita sampingan dari light novel Geikutsuki Shizama, atau tepatnya epilog dari light novel. Jadi, di sebuah kerajaan Suci Hill, tepatnya di benua timur, terdapat sebuah gereja yang berdiri di atas gunung Alsus. Seorang wanita berjalan di dalam gereja. Dia adalah salah satu 7 kardinal yang bernama Eileen Luxiria. Tak lama, Eileen juga bertemu dengan salah satu kardinal yang bernama Palurumo. Nah, Palurumo ini terlebih dahulu berbicara pada Eileen dan mengatakan bahwa dia terkejut melihat Eileen berada di gereja Hill. Sebab setahu Palurumo, Eileen terdengar pergi ke barat untuk mencari seorang pria. Eileen menanggapi Palurumo dengan senyuman yang mempesona dan mengatakan pada Palurumo bahwa dia datang ke sini untuk melaporkan tentang pergerakan yang ada di barat kepada Paus. Eileen juga bertanya hal sama seperti apa yang ditanyakan Palurumo padanya.
Tetapi Elin sedikit menuduh bahwa Plerumo dipanggil ke gereja oleh Paus karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Paus. Mendengar itu, Plerumo sedikit kesal dan menegaskan Elin agar dia tidak menyamakannya dengan Kardinal Charles yang dianggap oleh Plerumo orang dungu yang diperintahkan oleh Paus di benua selatan. Plerumo juga mengatakan bahwa dia datang ke gereja untuk meminta Paus mengirimkan lebih banyak prajurit, sebab dia baru saja kehilangan 2 prajuritnya saat mengumpulkan batu turun di goa. Tak lama setelah mereka sedikit berdebat dan saling merendahkan satu sama lain, Paus pun datang dan menghentikan perkelahiannya mereka berdua. Dan Plerumo segera menundukkan kepalanya pada Paus. Nah, Paus ini dia adalah pemimpin dari para kardinal dan bernama Pontiff Thanatos. Paus mengatakan pada Elin untuk tidak terlalu keras pada Plerumo dan menegaskan pada Elin bahwa apa yang dikatakan oleh Plerumo adalah benar. Paus akan mengirimkan lebih banyak prajurit untuk Plerumo. Juga Paus mengatakan bahwa sesuai apa yang dikatakan oleh Elin, bahwa kerajaan barat telah mengerahkan sejumlah pasukan untuk menyerang kerajaan timur hingga membuat perbatasan barat terekspos oleh serangan. Jadi Paus memerintahkan Plerumo dan Elin untuk bekerja sama menghadapinya. Setelah memberi perintah, Plerumo pun pergi.